Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, ingin amalan dari Rasulullah, ingin hutangnya dilunasi, ingin kesempitan, kegundahan hilang. Jika ingin, ada satu amalan yang Rasul berikan kepada kita semua, umat Rasulullah SAW. Dalam kehidupan yang akhir zaman ini, begitu banyak kesulitan, kesengsaraan, kegundahan, kegelisahan. Banyak juga orang yang berhutang, tetapi ia tidak mampu bahkan terlilit dengan hutang tersebut. Lagi-lagi Rasulullah yang amat mencintai umatnya selalu memberikan solusi yang terbaik untuk umatnya di dalam kehidupan akhir zaman ini. Amalan yang sangat istimewa bagi kita semua umat Rasulullah SAW. Kata beliau dalam sabdanya, ala u'allimukum kalaman idza qultahu idhaballahu ta'ala hammaka wa qada anka dainak qul idza asbahta wa amsayta Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Maukah kalian aku ajarkan satu ucapan yang jika kamu mengucapkannya maka kamu akan dihilangkan kesulitannya oleh Allah, dihilangkan kegundahan oleh Allah, dihilangkan kesengsaraan oleh Allah. Dan tidak itu saja, bahkan Allah akan menghilangkan perasaan sempit dalam dunia dalam perkara membayar hutang. Jika kita menginginkan sebuah solusi yang betul-betul Allah hargai, apa kata Nabi? Ucapkanlah bacaan atau amalan ini pagi dan sore hari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kesulitan, kesengsaraan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram, dari kemalasan, dari perasaan kecil hati atau pengecut, dan dari kelemahan diri. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku mohon kepadamu ya Allah perlindungan dari sulitnya aku membayar hutang. Masya Allah. Ini doa yang sangat sesuai bagi kita semua. Ternyata benar bahwa Allah mengutus Rasulullah kekasihnya untuk diberikan kepada umatnya. Semua solusi ada pada diri Rasulullah. Semua solusi ada pada ajarannya. Semua masalah kehidupan ada pada tuntunan Rasulullah SAW. Lalu mengapa kita tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah? Apakah ada masalah dalam tuntunan tersebut? Ataukah memang kita menjaga jarak antara kita dengan Rasulullah? Jika memang iya, berarti kita akan mengalami masalah perkara yang sulit di dunia, yang tidak terarah dalam hidup dunia ini. Banyak kejadian seseorang yang berhutang lalu tidak mampu membayarnya, lalu dia mengambil satu jalan pintas, bunuh diri. Seolah-olah dengan cara seperti itu hutang kita terbebas. Lalu bagaimana orang bunuh diri lantaran satu perkara terhimpit urusan hutang? Ternyata orang yang melakukan jalan pintas mengakhiri hidupnya karena hutang, di alam barzahnya, di alam kuburnya, ia akan mendapatkan siksa al-adzabud dhi'faini, mendapat siksa
2 kali lebih. Ya Allah, masalah kesulitan, masalah kehimpitan, kesengsaraan sudah Allah berikan solusi, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Mengapa kita mencari jalan lain? Mengapa kita mencari pedoman lain? Mengapa kita tidak kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya? Apakah kita tidak punya iman? Kita punya. Apakah kita tidak sholat? Kita melaksanakan sholat. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah kita tidak sungguh-sungguh mengimani apa yang ada dalam diri kita. Ketika sholat, kita tidak mampu menghadirkan Allah saat kita dalam sholatnya. Lalu terjadi permasalahan yang seakan-akan rumit. Masalah yang telah Allah dan Rasul berikan. Rasul telah memberikannya kepada kita. Lalu kita tidak mengetahui, bahkan kita abaikan. Kita mencoba cari jalan-jalan yang pintas, yang menyebabkan wilayah itu kita tidak menyadarinya. Hingga kita tidak sadar bahwa kita masuk dalam ranah kemusyrikan. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kita bahwa beliau amat mencintai umat akhir zaman. Apa sebab? Sebab beliau tidak menjumpai kita semua, umat akhir zaman. Rasulullah merindukan kita. Rasulullah amat mencintai kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Sudahkah kita mencintai ajarannya, tuntunannya, pedomannya? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Demi Allah, jika kita ingin sukses dan bahagia di dunia, ikutilah jalan Allah dan jalan Rasulnya. Jangan kita lepaskan, jangan kita jauhi. Bukankah kita pernah mendengar ayat yang begitu sering dilontarkan kepada guru-guru kita, kepada alim ulama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh, kata Allah, Dia, Rasulullah, telah mendatangimu. Dia, Nabi Muhammad, adalah seorang utusan yang sama seperti diri kita. Dan dia rela menanggung semua kesengsaraan hidupmu. Di saat kita umatnya kesulitan, beliau menangis. Di saat Rasulullah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, ada umatnya yang masuk ke nerakanya Allah, beliau amat sedih, bahkan pingsan berkali-kali, saking cintanya dengan kita. Lalu kenapa kita tidak mau mengikuti ajarannya yang menjadi penyelamat di dunia bahkan di akhirat kelak? Kalau kita mengikuti ajarannya dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, niscaya jalan yang kita tempuh di sisa usia ini akan menjadi cikal bakal kita kembali kepada kebahagiaan dan menemukan ketenangan hidup, tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak. Mudah-mudahan jalan keterangan ini menjadi satu motivasi kita untuk semangat mencari, mengikuti pedoman tuntunan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.